Istanbul, kota berjuta cahaya, tempat azan bersatu dengan klakson, tempat masa lalu dan masa depan saling menatap dari dua sisi Bosphorus. Tapi di balik keindahan malamnya, di balik jembatan megah dan pasar tua yang selalu ramayada, sebuah dunia yang tidak pernah disorot kamera wisatawan, dunia kelam, tempat para pedagang senjata, mata-mata, dan pengkhianat negara melakukan transaksi di antara bayang-bayang. Di dunia gelap inilah lahir sebuah legenda, sosok yang tidak pernah terlihat, namun membuat para pemimpin sindikat ketakutan setiap kali angin malam berbisik. Mereka menyebutnya Ghost Sniper Istanbul. Malam itu, kabut pekat menyelimuti selat Bosphorus. Lampu kota memantul di permukaan air yang gelap, menciptakan kilau yang terlihat seperti ribuan mata yang mengawasi. Di atas menara Galata, seorang pria bertubuh ramping berdiri sendirian. Nafasnya perlahan, tubuhnya tidak bergerak sama sekali, seolah menjadi satu dengan bangunan batu berusia ratusan tahun itu. Di tangannya, sebuah senapan custom hitam pekat dengan laras panjang yang dibungkus peredam eksperimental. Senjata yang tidak diproduksi oleh negara manapun. Senjata yang hanya diketahui keberadaannya oleh satu orang sang hantu itu sendiri. Di bawah sana, sebuah konvoi kartel senjata bergerak menuju pelabuhan. Ini bukan operasi biasa. Mereka membawa sesuatu yang bisa menyalakan api perang di Timur Tengah. Puluhan penjaga bersenjata mengelilingi truk itu. Drone intel melintas, tapi tidak ada yang melihat bahaya sebenarnya. Bahaya yang diam di atas kota. Ghost Sniper menempelkan mata ke skopnya. Dalam diam, sasaran dikunci. Satu tarikan napas. Satu tekanan lembut pada pelatuk. Tembakannya nyaris tidak terdengar, hanya seperti sekilas angin kering melewati telinga. Tapi efeknya fatal. Pemimpin kartel roboh tanpa suara. Kepalanya terangkat, seolah tersentak sesuatu kemudian jatuh perlahan ke tanah. Belum sempat anak buahnya panik, sebuah tembakan kedua menyusul, hanya selang 0,3 detik dari tembakan pertama. Double tap khas Ghost Sniper, tanda tangan yang membuat intel NATO gemetar. Dalam hitungan detik, konvoi berubah menjadi kekacauan. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa dia. Beberapa mengatakan dia adalah mantan anggota unit rahasia Turki yang hilang setelah misi berujung tragedi. Yang lain percaya dia adalah pembunuh bayaran super elit yang bekerja untuk organisasi tak terlihat. Dan ada juga rumor paling gila bahwa Ghost Sniper sebenarnya bukan satu orang, melainkan sebuah jaringan penembak bayangan. Namun satu cerita lebih sering dibisikkan di bar-bar gelap sekitar Taksim Square. Konon, bertahun-tahun lalu, seorang sniper brilian dari unit pasukan khusus Turki kehilangan seluruh timnya dalam sebuah pengkhianatan. Dia selamat, tapi dunia menganggapnya mati. Sejak itu, ia menghilang dari catatan militer, dari administrasi negara, dari dunia. Yang tersisa hanyalah satu hal, keahlian menembak yang tidak manusiawi, dan dendam yang ia bawa dalam keheningan. Beberapa minggu setelah konvoi itu, Istanbul kembali bergolak. Di Grand Bazar pasar tertua di dunia terjadi transaksi gelap yang diawasi ratusan mata rahasia. Agen Turki, intel Rusia, hingga mata-mata Eropa berbaur di tengah hiruk-pikuk wisatawan. Mereka semua mengejar satu hal. Flash drive berisi daftar 18 agen rahasia yang hilang. Kemungkinan besar dibunuh. Flash drive itu ada di tangan seorang informan bayaran, tapi sebelum siapapun sempat mendekat, sebuah bayangan bergerak di atap bangunan tua. Tidak ada yang melihat wajahnya, hanya pantulan kecil dari skop yang menyala saat terkena cahaya lampu. Sang informan menoleh, namun terlambat. Satu peluru, jarak 1,8 kilometer, menembus celah antara dua kain tenda bazar, tepat ke jantung. Tidak ada yang tahu bagaimana Ghost Sniper bisa menemukan sudut itu. Tidak ada yang tahu bagaimana ia bisa menembak melalui keramaian tanpa mengenai siapapun. Hanya dia yang tahu jawabannya. Agen-agen internasional panik. Mereka berusaha mengejar, tapi setiap sudut yang mereka curigai kosong. Yang tersisa hanyalah selongsong peluru unik modifikasi eksperimental yang tidak ada di pasar gelap manapun. Ghost Sniper telah datang dan pergi seperti angin.
Seminggu kemudian, di markas Intel Turki, seorang analis menemukan sesuatu yang menakutkan. Setiap korban penembakan Ghost Sniper ternyata terhubung, mereka semua bagian dari jaringan yang sama. Jaringan yang bertanggung jawab atas kematian puluhan warga sipil di konflik kecil yang pemerintah tutupi. Ghost Sniper tidak sembarang membunuh. Ia memilih targetnya. Ia mengeksekusi mereka yang lolos dari hukum. Ia bukan pembunuh. Ia adalah vonis terakhir. Dan yang lebih mengejutkan, di salah satu tembok tempat kejadian, ditemukan ukiran kecil, tulisan tangan, tinta hitam, satu kalimat, keadilan tidak butuh wajah. Beberapa malam setelahnya, Istanbul kembali berguncang. Sebuah kelompok tentara bayaran internasional tiba dengan misi menangkap Ghost Sniper hidup. Mereka datang dengan helikopter tanpa tanda, drone tempur, dan perlengkapan thermal. Namun Ghost Sniper sudah menunggu. Dari atap sebuah masjid tua, ia mulai menembak satu persatu rotor drone, menghancurkan formasi mereka tanpa terlihat. Para tentara bayaran panik, menembak ke berbagai arah, tetapi hanya menembak angin dan bayangan. Dalam gelap, Ghost Sniper bergerak cepat dan senyap. Lensa thermal sekalipun tidak bisa menangkapnya, entah karena ia menggunakan teknologi kamuflase panas, atau ia memang bergerak seperti makhluk yang tidak seharusnya ada. Pertempuran itu diberi nama oleh para intel internasional. Night of the Falling Iron, malam ketika drone, helikopter, dan tentara bayaran jatuh dari langit Istanbul, ditembak oleh satu orang. Hingga hari ini, tidak ada yang tahu siapa Ghost Sniper. Tidak ada yang pernah menangkapnya. Tidak ada yang pernah mengabadikan wajahnya. Hanya satu hal yang diketahui. Setiap kali Istanbul dilanda kejahatan besar, setiap kali para penguasa gelap mulai bermain api, dan setiap kali seseorang merasa mereka kebal hukum, suara tembakan hening itu akan kembali terdengar. Karena di antara dua benua itu, di kota penuh cahaya dan bayangan itu, masih ada satu pria yang berdiri sendirian di atas menara tua, mengawasi, menunggu, dan siap menembak. Ia bukan legenda, ia bukan mitos. Ia adalah Ghost Sniper Istanbul.